bagaimana bikin film. Tapi sekarang ini kan setiap orang pegang kamera. Ya. Jadi kekuasaan itu di tangan Anda. Tapi dilemanya juga kan persaingan di tangan Anda semua juga. Jadi persaingannya banyak sekali. Kalau saya dulu 20 orang ya persaingannya 20. Mau bikin film lah. Mau naik jenjang ketahuan. Ya. Supaya naik kelas, Siapa saja lawan saya. Misalkan lawan saya Teguh Karya, itu kan orang yang saya hormati dan guru saya. Melawannya gimana? Gampang, cari film yang fisiknya kuat aja. Naik gunung di Sumba, Ratu Bidadari kan, dan sebagainya, fisiknya kuat, pasti Teguh Karya kalah sama saya. Kan gitu. Agak lebih gampang lah memecahkan masalah kompetisi itu. Tapi sekarang yang di depan ini bukan kamera, saingannya bisa di depannya, di belakangnya. Semua menjadi semua. Jadi semua punya jalan, tapi juga semua punya kompetisi. Apakah kekuatan itu semakin merata atau semakin blur, Pak Mas? Nggak bisa, karena setiap kesempatan yang banyak melahirkan potensi yang banyak. Ini adalah era apa yang disebut era kinetik. Semuanya serba visual di tangan Anda gitu. Kode-kode serba visual. Kalimat makin pendek-pendek kan gitu. Maka bacalah gejala zaman itu untuk Anda memberi kreativitas. Setiap periode 5 tahun akan mengalami perubahan-perubahan yang menyangkut karier Anda semuanya. Mereka yang membaca gejala zaman sekarang akan mampu bersaing ke depan. Membikin film yang bertahan lama seperti saya ini, persoalannya bukan bikin filmnya, tapi membaca gejala zaman di tiap periode. Jadi misalkan seperti ini, tahun 2000-an, lalu saya pikir persaingan di mana ya kan di tahun 1998 dan 2000-an. Ada saya pikir teknologi digital, ya. Kayaknya saya pikir, oke, saya akan blow up 35 mili ke video. Dari video ke 35 mili. Lalu dihitung betul, oh dengan itu ngirit 60% biaya, kan gitu. Tapi ada tempatnya di mana? Nggak tahunya yang bisa cuma satu, Silesa di New York. Lainnya nggak bisa di Asia waktu itu. Kita berusaha awal dulu, lalu kita tanya kalau blow up kayak apa, ini dan sebagainya, syarat-syaratnya seperti apa, contohnya ini. Atau kemudian tahun 1994, gejala film kompetisi kita apa? Waktu itu saya bikin gabungan dokumenter dan film cerita, ya, fiksi dan dokumenter dalam suatu video. Karena apa? Ya karena waktu itu belum ada yang melakukan kerja itu. Saya menjadi kompetitor awal kan, untuk itu. Ini adalah contoh pertunjukan instalasi di Huis de Kunst untuk membuka 500 jejak seni rupa Eropa. Ini saya bikin instalasi macam ini. Orang menonton opera Jawa 24 jam dengan nonton wayang. Orang boleh masuk keluar, lalu ada instalasinya, ini saya bikin sendiri. Orang bisa duduk kayak bacaan gitu ya. Orang bisa duduk nonton ini sambil nonton filmnya bebas. Ada kursi di atas gitu. Lalu ada bacaan-bacaan. Ini adalah karya yang kedua dari opera Jawa di Zurich. Pentas sebagai tamu teater Eropa di Zurich. Ini panggungnya di pinggir pantai. Persis ya, menyenangkan panggungnya. Ini penontonnya 4 hari penuh semuanya untuk menonton teater opera Jawa 1. Kalau tadi instalasi art tadi. Nah ini panggungnya seperti ini. Hebatnya soundnya, yang soundnya nggak bisa laut tuh nggak ganggu sama sekali. Padahal banyak kapal banyak ini. Ini pertunjukannya. Opera Jawa 1 judulnya adalah Rajang Besi. Pemainnya ada Miroto, ada Eko, dan menggunakan teknik teater rakyat. Ini adalah tamu dari festival teater di Eropa. Ini Titik Suman sebagai tamunya ya, salah satu bintang tamunya. Ini adalah Eko. Nah ini ada sekitar 80 teater Eropa yang pentas setiap hari, dan saya satu-satunya tamu dari teater Indonesia. Jadi setiap kali film saya diputar, kayak di Jerman tadi, kita bikin acara instalasi art. Ini film saya diputar di Zurich, di Wina. Kita membuat acara teater ini untuk menarik perhatian agar filmnya juga ditonton. Ini adalah tusuk konde di Belanda untuk ulang tahun Tropenmuseum yang ke-100. Ini dari Belanda di Paris untuk ulang tahun Brandly Museum. Ini contoh gedung di Tropenmuseum di Belanda ya. Tropenmuseum di Paris ini penontonnya 7 hari selalu penuh. Di Indonesia 3 hari aja saya susah mencari penonton ya. Ini contoh pertunjukannya.
pemainnya ada Ida, ada Eko, ya kan? Nanti contohnya. Berlin Film Festival atau Pekan Festival kan ada expanded forum, jadi forum-forum yang memamerkan kaitannya antara seni-seni visual dan seni-seni yang lain, termasuk instalasi art. Dan itu menjadi salah satu program yang tahun ke tahun semakin menarik di Berlin ataupun di Cannes maupun di Rotterdam. Bahkan di Rotterdam Film Festival, saya, Lili Risa dan sebagainya itu harus membuat instalasi art. Saya membuat instalasi art hantu di rumah saya di Jaya Prawiran di situ. Jadi saya cuma simpel aja ada meja makan di rumah saya, ya kan? Lalu di tengahnya itu ada mantra-mantra pengusir setan dulu, gambar-gambar mantra-mantra itu. Lalu ada saya cari tembang terpanjang tentang nama-nama setan di Jawa. Ternyata itu kayak seri TV sekarang gitu. Kan ada seri setan gitu. Zaman dulu kalau nggak ada video kan ditembangkan, dan ada tembang lama berumur hampir ratusan tahun, panjangnya 2 jam, hanya menceritakan nama-nama setan di Jawa dan tempatnya. Jadi kayak video, kayak sinetron kita. Misalkan di Solo, di pohon beringin ini, depan alun-alun setannya apa, menakutkannya kayak apa. Di Surabaya, di jembatan ini setan terkenalnya apa, menakutkannya apa, itu ada tembang. Dan dituturkan secara tembang itu. Iya, dan itu saya temukan, kemudian saya putar di Istana. Lalu di kanan saya kasih gambar-gambar pesugihan. Kalau pesugihan mencari kekayaan, kan ada bermacam bentuk pesugihan. Ya, rumah saya kan rumah joglo. Ya, bikin saya itu mesti pesugihan membangun rumah yang nggak selesai. Nanti kalau mati saya jadi tiang joglo rumah, kan ada gitu-gitu. Pada awal karya itu orang bertanya diri saya kemana. Waktu itu saya bikin film untuk ujian film cerita Hilang. Saya sangat keras orang yang nggak pernah bercanda. Orang lihat saya bercanda-canda tertawa, saya lempar kapur. Akhirnya filmnya hilang. Lalu saya cari duit itu kerja dengan, dan saya hanya mau kerja hal yang berat, saya tidak mau kerja yang ringan. Jadi saya misalnya ada BBC, saya ikut. Pekerjaan pertama megang kambing, dikejar-kejar komodo, kayak film kampung. Kalau sekarang anak-anak datang naik pesawat, saya di savana itu kan ada radar rincak tentang komodo. Saya di pulau yang tidak ada turisnya zaman dulu ya. Terus saya kerjaan pertama nggak ada urusan dengan sinema, megang kambing, daging itu yang sudah busuk, nunggu komodo muncul. Nah, kan terlalu banget. Kayak gitu mau sakitnya, komodo muncul di sana, muncul di, begitu deket saya baru lari, dan nanti lompat supaya si komodo deket sama kameramen saya dari Jepang itu. Karena tak terlalu, kalau dilihat saya kayak Mickey Mouse itu dikejar sama komodo gitu kan, fisik harus kuat, tapi duitnya banyak, ya kan gitu kan, ya kan gitu. Tapi ya harus tahu betul lah komodo kalau begini ini marah, oh ini nggak marah, harus tahu. Saya dulu berani masuk ke kandang komodo di kebun binatang, berani, saya bisa tahu ini marah, ini enggak. Lebih tahu daripada pacar saya, lebih gampang tahu komodo marah. Kalau pacar itu tahunya kan susah marahnya kan, pakai handphone aja kalau pacar marah. Pernah lo pacar saya marah kan pakai handphone, saya masukin kamar mandi, kan susah kan menghentikan cewek ngomong di handphone, itu kan malah petaka di dunia. Itu sampai patuh, terus itu ketinggian kamar mandi, airnya itu tinggi kan. Masih bentuk huruf kalimat itu. Gak percaya bentuk huruf kalimat loh. Wah, lari saya gitu. Saking parahnya si cewek itu. Gak bisa ngomong. Bentuk kalimat itu fuck you gitu. Kira-kira kurang aja ini ceweknya luar biasa sekali. Dulu saya itu pimpro di suatu perusahaan yang sangat terkenal, namanya Gemini Film, membuat dokumenter tentang film kayak Guruku Cantik Sekali, lalu film seperti November 28, kurang apa coba. Dan saya dipercaya sama bos saya, meskipun bandel saya itu. Hari pertama ini kerja, jadi kerja sampai sore. Kadang-kadang kan jam 12 juga udah selesai kan kerjaan kita, jangan nggak tolong kan waktu kerja itu. Waktu kerja itu kan nggak menolongin kita semua, ya kan? Kadang-kadang kerja jam 9 dipaksa sampai sore. Dari mana hukumnya? Kan kalau nggak hukum kurang ajaran dan perintah itu kan, ya kan? Terus sebenarnya kerja kita kan pendek kadang-kadang. Lalu kalau pakai lakban, saya tuh nempel ke sekretaris itu, sekretarisnya, tempel lakban gede gitu. Tapi ke sekretarisnya yang duduk di situ, nggak taunya bos saya duduk di situ kan.
duduk ketempel di sini dulu, padahal dia harus pertemuan di mana-mana, ini contoh aja. Nah, maka kita menemukan diri kita siapa. Tidak ada pertumbuhan harus begitu, ya kamu terkenal, kamu bisa, tidak ada. Ya kamu terkenal, kamu jatuh, kenapa kamu nggak lihat? Banyak sekali. Yang terkenal, kamu cuma 1 tahun terkenalnya, banyak sekali. Kamu punya kekayaan, punya apa, kok 1 tahun kamu, banyak sekali. Kenapa kita selalu ngomong, ya kamu terkenal, kamu bisa sukses. Kenapa nggak dibalik? Ya kamu terkenal, kenapa kamu cuma 6 bulan habis sudah terkenal sama sekali? Jadi maka kemudian menghitung modal dan kemudian membentuk lingkaran besar dalam kehidupan kita yang lebih luas dari kita. Kreativitas adalah ketika konsep terbentuk, jadi ada elaborasi setiap unsur. Bagi Anda yang memahami lingkungan Anda dan memahami elaborasi, Anda akan mendapatkan suatu pelajaran besar. Ambillah contoh, pemain saya adalah orang-orang terbaik di Jawa Tengah dalam vokal. Misalkan satu vokalis terbaiknya dari Gendus, dalam Gendus saya ambil. Satu vokalis terbaik dari wayang orang tetangga itu, saya ambil juga, ini ambil. Jadi dicari orang-orang terbaik. Kebanyakan dari kita adalah mencari teman-teman kita sendiri. Itu sangat gampang, sangat aman, tapi tidak menimbulkan suatu progres ke depan. Kira-kira gitu ya. Cari ide yang satu, lokasinya hanya di rumah kamu aja. Susah, ya kalau kamu nggak punya apa-apa ya susah. Kamu nggak punya apa-apa, pengennya senang, enak aja. Ya kan, jadi kalau susah, potensinya berarti idenya luar biasa, itu hukum alam. Maka cari ide di dalam rumah kamu aja. Kalau dia cari ide ya bagus adanya. Sebuah kisah 1 hari di dalam rumah dia, yang bagus. Ya kan? Potensinya apa aja dia di desa itu, udah selesai. Nah kadang-kadang kita berkarya apa yang disebut pengembangan diri ini itu pertama tidak terdaftar, kedua tidak terinstitusi, ketiga tidak ada pekerjaan rumah bagi kita sendiri. Nah itu kira-kira itu. Nah, karena itu setiap perjalanan, setiap pertemanan dan sebagainya harus menjadi potensi. Agak ada risiko terjadi, jadi kira sombong, menggunakan orang lain dan sebagainya. Itu nggak usah kemana-mana aja. Sekali-sekali kita dipuji orang bagus kok. Ya kan? Kalau kita disayang orang terus jadi manja. Kalau kita dipuji orang itu survival. Jadi kalau nggak saya dari dipuji ya. Kemarin FFI kan lebih lucu lagi. FFI gitu kan. Coba lihat FFI kemarin kan. Sudah Sugio nggak menang, itu nggak apa-apa. Sugio udah biasa, saya nggak pernah masuk nominasi. Sedang duduk sama Nana nonton TV. Tiba-tiba ada sejarah film Indonesia. Ya gitu kan. Tahun 80 film semua dia terbuka, terjadilah krisis di Indonesia dan kemudian bangkit lagi di film-film berbesar. Nah, anak saya di sebelah saya yang nomor 2 bukan yang Kamila yang film. Pak, selama tahun 80 sampai tahun 2000 berapa itu Papa gimana kerja nggak sih Papa? Itu karena anak saya itu tertawa-tawa itu kan ojeknya jadi sekali kan. Padahal saya kan udah bikin Belanda 7 hilang jauh tuh atas bantal office ya kan. Cinta sepotong itu nggak disebut sama sekali ya. Tiba-tiba generasi sekarang nah anak saya kan kurang ajar Pak, selama ini Papa kemana aja jangan bawa sama keluarga bikin film aja enggak, kurang ajar enggak tuh Pak? Iya bener saya setuju. Papa dapat kontrak di ruang angkasa sama Neil Armstrong. Jadi kalau sejarah film sekarang nggak ada yang nyata, coba lihat baca semuanya deh. Rata-rata ya gitu, ya. Kalau nggak nyadar orang-orang kemarin itu nggak ada yang punya kepandian masuk ke ruang angkasa, hanya kapan namanya Gagarin. Yuri Gagarin itu astronot nomor 1 Rusia yang bisa sampai bulan. Nah teman-teman bikin itu nggak bisa sampai bulan. Oh Bapak sini, kamu sini sama saya kan? Ini contoh aja. Dan karena itu di dalam perkembangan setiap potensi krisis. Yang terakhir relaksasi adalah setiap potensi krisis menjadi kemarahan, kekecewaan itu menjadi energi. Saya malah kayak ini Mario ini ya, ini bukan kayak pendidikan film, kayak apa? Mario Tegal. Sahabat super. Nah, jadi jadikan bisa jadi kalau saya marah, gitu ya. Ini contohnya. Orang Jawa dikritik Jawa Tempo. Setiap kali kita mengalami masalah itu potensi. Kalau orang kan selalu gini, setiap mendapatkan rezeki itu potensi. Kalau saya terbalik, setiap mendapatkan masalah, kayak anak nakal waktu kecil itu dia ada macam-macam kenakalan. Bapak-bapak lihat saya kesel kalau saya udah matanya gini mau nakal kan gitu kan. Jadi kalau dia dikit, nakal, nah, gitu kan kita mulai nakal. Lalu tenang, saya terjemahin urusan yang politik itu. Lalu saya lihat profesor-profesor di berkat yang
Terlalu jatuh cinta lah sama saya, kan? Gagal. Elaborasilah selalu. Gak daftar ketemu yang mencintai saya, saya sebut lah, kan? Itu kritik itu saya kirim ke dia, langsung dia bilang not fair. Untuk rekan-rekan para pencipta film pendek, ini adalah era apa yang buat era kinetik, era mencipta visual terus-menerus. Jadi menciptalah, tumbuhlah di berbagai ruang dengan pengetahuan dan keterampilan baru, dan buatlah baru dari karya-karya Anda.